Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sudis. Tentunya masih di pembelajaran matematika. Sahabat MS, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi statistik untuk kelas 8. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari statistika dan juga ukuran pemusatan data. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan ukuran penyebaran. Nah, apa saja yang ada di ukuran penyebaran? Yaitu yang pertama adalah tentang jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Ya, ini jangkauan. Ya, jangkauan ini adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, seperti apa? Sebagai contoh nih. Jadi tentukan jangkauan dari masing-masing kelompok data berikut. Di sini karena jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil, maka kita cari mana yang data terbesarnya. Ya. Data terbesarnya adalah 29, kemudian data terkecilnya adalah 17. Nah, maka jangkauannya, karena nilai terbesar dan nilai terkecil dari data tersebut berikut adalah 29 dan 17, maka jangkauannya adalah 29 dikurangi 17, yaitu 12. Kemudian yang B, kita cari data terbesarnya, yaitu data terbesarnya adalah 81, kemudian data terkecilnya adalah 100. Nah, sehingga jangkauannya adalah ini, 181 dikurangi 100 sama dengan 81. Nah, ini adalah tentang jangkauan. Nah, terus selanjutnya kita akan lanjut lagi ya. Yang kedua adalah kuartil. Ya, kuartil. Apa itu kuartil? Jika sekelompok data yang telah diurutkan, begini, yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil dibagi menjadi 4, ya, dibagi menjadi 4 buah kelompok data yang sama banyaknya oleh 3 buah nilai tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai dari data tersebut. Maka ketiga buah nilai tersebut masing-masing dinamakan kuartil. Jadi dinamakan kuartil. Ini pengertiannya. Nah, nilai kuartil yang terkecil disebut kuartil bawah. Disimbolkan K1 atau Q1, jadi sama saja. Nilai kuartil yang terbesar disebut kuartil atas, K3 atau Q3 boleh. Sedangkan kuartil yang ada di antara kuartil bawah dan kuartil atas disebut kuartil tengah, disimbolkan K2 atau Q2. Atau sering juga kita sebut dengan median. Nah, untuk menentukan K1, K2, K3 dari sekelompok data, pertama-tama urutkan nilai-nilai dari data itu mulai dari yang terkecil hingga ke nilai yang terbesar. Kemudian terlebih dahulu tentukan K2 dan selanjutnya tentukan K1 dan K3 dengan membuat gambar seperti untuk menjawab soal berikut. Nah, soalnya misalkan nih contoh ya, tentukan kuartil bawah K1, kuartil tengah, kuartil atas dari tiap kelompok data berikut. Nah, di sini ada A, B, C. Bagaimana menjawabnya? Mari kita simak. Untuk menjawabnya, yang pertama, jadi setelah nilai dari data ini diurutkan mulai dari yang terkecil tampak seperti ini. Yang terkecil 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11.
Kemudian yang pertama, ini kita cari K2 dulu. Jadi kita pilih ya, membagi dua, yang datanya itu di sini 3, di sini 3. Jadi sama banyaknya. Ya, di samping kanan, di samping kiri itu sama banyaknya. Nah, kemudian jadi setelah ketemu K2, nah ini di di kiri itu 3, maka kita bagi 2 lagi. Nah, jadi di sini 1, 1. Nah, di kanan juga begitu, sehingga data ini, ya urutan data ini telah terbagi menjadi 4 bagian, ya, yaitu 1, 2, 3, 4 bagian, dipisahkan oleh 3 nilai ini. Nah, sehingga ini K1-nya itu mengarah ke 3, K2-nya 8, dan K3 10. Nah, ini untuk kuartil. Tetapi bisa juga keadaannya tidak seperti ini, ya. Keadaannya tidak seperti itu. Contohnya ini. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 itu berarti di sini K2-nya pas ya, pada. Karena ini genap, berarti K2-nya ada di tengah-tengah. Ya. Jadi kita di sini ya. Dibagi ini 3, ini 3. Nah, kemudian yang K1, K3 sama seperti yang 1 tadi. Sehingga K1-nya 3, kuartil tengahnya itu karena ini berada di antara 4 dan 8, berarti 4 ditambah 8 bagi 2, yaitu 6. Kemudian K3-nya 10. Nah, jadi kuartil, jadi dibagi 4, dibagi menjadi 4 bagian. Oke, nah terus yang C, misalkan ini C-nya ya, setelah diurutkan ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau 8 kita ambil 4, nah ini berada di tengah-tengah ini ya, K2-nya. Kemudian di sebelah kiri juga 4, berarti juga di tengah-tengah. Di sebelah kanan juga 4, berarti ini juga di tengah-tengah. Nah, sehingga K1 3 tambah 4 bagi 2, kemudian K2-nya 6 tambah 8 bagi 2, dan K3 9 tambah 12 bagi 2. Nah, ini untuk mencari kuartil. Nah, bagaimana? Saya kira bisa dipahami ya. Jadi ingat kuartil ya, kuartil itu membagi 4, membagi menjadi 4 bagian yang sama. Ya. Baik. Nah, dari keterangan serta contoh di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencari kuartil bawah, K1, kuartil tengah, K2, dan kuartil atas, dari kelompok data dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Urutkan nilai dari data itu mulai dari yang kecil, ya. Kemudian tentukan median dulu atau kuartil tengahnya. Baru kemudian tentukanlah K1 dan K3, sehingga data itu terbagi menjadi 4 kelompok yang sama banyaknya. Nah, ini untuk kuartil. Gimana, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Setelah kuartil ini ada jangkauan interkuartil. Nah, kalau tadi jangkauan saja itu data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, sekarang jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara kuartil atas Q3 atau K3 juga boleh ya, dengan kuartil bawah yaitu Q1. Itu Q1. Sehingga dituliskan Q3 kurangi Q1. Ini K1 gitu ya, atau jangkauan interkuartil itu sama dengan ya, K3 dikurangi K1 ya, atau Q ya, Q3 kurangi Q1. Baik. Nah,
Jadi ini dapat diberikan jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah ini kan K3 dan ini K1. Oke. Nah ini ada contoh. Berapakah kuartil atas dan kuartil bawahnya? Kemudian jangkauan interkuartilnya berapa? Berarti ini sudah urut ya. Jadi kalau kita jawab ini kan 2, 3, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, ini ada 6, berarti ini K2. Nah, K2, kemudian ini K1, yang sini K3. Jadi kuartil atasnya K3 itu sama dengan 7 dan K1 sama dengan 3. Dan jangkauannya, jangkauan interkuartil yaitu berapa? 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Oke, begitu aja. Cukup mudah ya. Nah, selanjutnya dari data ini 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Tentukan Q1 dan Q3. Baik, di sini kita bagi 2, 1, ini kan 1, 2, 3, 4. Ada 9 berarti 4, 4 dan 4 berarti ini pas. Ini K2. Kemudian ini K1. Kemudian di sini K3. Jadi K1 sama dengan 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Dan K3-nya itu 7 ditambah 8 bagi 2 yaitu 7,5. Nah, kemudian jangkauan interkuartilnya saya tulis di sini. Jangkauan interkuartil itu sama dengan berapa? 7,5 dikurangi 4 dengan 3,5. Nah ini yang nomor 2. Ini jawaban B, ini jawaban A. Oke, cukup mudah. Kita lanjut lagi. Nah, jadi kita simpan jangkauan interkuartil itu Q3 ya, kurangi Q1. Nah, kemudian ada juga yang namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau ya ini sama saja dengan jangkauan semi interkuartil. Jadi simpangan kuartil itu sama dengan jangkauan semi interkuartil yang dirumuskan dengan ini setengah kali Q3 kali setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, ini untuk jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Oke, saya kira cukup mudah. Nah, ini silahkan di screenshot ya. Silahkan di screenshot untuk pelatihan 2. Ini nanti kalian kerjakan. Kalian kerjakan pelatihan 2. Kemudian ini dikerjakan di buku kalian. Kemudian setelah dikerjakan nanti hasilnya itu silahkan difoto, kemudian nanti dikirim ya, melalui Google Form. Nanti Google Formnya akan saya sampaikan di Google Classroom. Oke, ini sudah di screenshot. Mungkin bisa ditulis juga, silahkan kalau tulis. Nah, ini tugasnya ya, tugas untuk kalian. Oke. Kalau sudah, saya akan lanjutkan
dengan menyajikan data, dengan menggunakan diagram. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ya, kalian dapat menyajikan data dalam diagram lingkaran, kemudian dengan diagram batang, dan juga dengan diagram garis. Nah, ini untuk menyajikan data dalam diagram. Oke, kita lanjut ya. Diagram lingkaran, misalkan di sini ada data dalam tabel, ya, datanya ini. Nah, kemudian diminta untuk menggambar diagram lingkaran. Yang pertama itu dalam derajat, derajat. Karena lingkaran itu kan berarti kaitannya dengan sudut satu putaran penuh. Jadi sudut dalam derajat. Nah, maka nilai 5, ya, nilai 5, ini kan 5 ini ada 8 frekuensinya. Jadi nilai 5 itu ada 8. Maka 8 dari keseluruhan frekuensi ini, yaitu 50. Jumlah frekuensinya kan 50. Berarti nilai 5 itu adalah 8 dibagi 50 kalikan sudut satu putaran penuh, ya, kalikan 360. Di 5 per 50, jadi ini per ini, ya, dikali 360. Jadi hasilnya 57,6 derajat. Kemudian nilai 6 nya ada 18, berarti 18 per 50 kali 360 derajat, nah, dengan 129,6 derajat. 7 ada 12, berarti hasilnya adalah 86,4. Kemudian nilai 8 itu ada 5, berarti 5 per 50 kali 360, ada 36. 9 ada 7, ya, 7 per 50 kali 360 sama dengan 50,4. Nah, kalau sudah ketemu sudutnya, nah, kita gambar lingkarannya, diagram lingkarannya. Nah, jadi ini lingkaran, kemudian sudut pusatnya, kemudian dibagi-bagi sesuai dengan sudut yang diperoleh tadi. Nah, jadi dibagi-bagi sesuai dengan sudut yang diperoleh. Nah, jika seperti ini ada 5, berarti ini adalah ya untuk nilai 5 ya. Nah, jumlahnya ada 57,6 dan 6 ada ini. Jadi sudutnya ini ya, sudut ini itu ke sini. Ini berapa? Ini 129,6 derajat. Kalau yang ini tadi 57,6 derajat. Oke. Kemudian yang nilai 7-nya itu 86,4 derajat. Kemudian 8-nya ada 36 derajat di sini. Oke. Dan 9-nya itu ada 50,4 derajat. Nah, ini yang disebut dengan diagram lingkaran. Jadi berdasarkan sudutnya, besar sudutnya, dan kita gambarkan sudutnya. Oke, saya. Sekarang bagaimana dengan persen? Nah, kalau dinyatakan dalam persen bagaimana? Ya, tentunya kalau 5 itu karena ada 50 jumlah frekuensinya, ya berarti 8 per 50 kali 100%, dengan 16%. Untuk 6-nya, jadi 18 per 50, jadi 36%. Dan seterusnya seperti itu sampai nilai 9. Nah, sehingga diagram lingkarannya ya sama cara membuatnya seperti tadi. Oke, ya, jadi seperti itu.
Nilai 5 itu ada 16%, nilai 6 ada 36%, nilai 7 ada 24%, nilai 8 ada 10%, nilai 9 ada 14%. Nah, ini untuk diagram lingkaran menggunakan persen. Oke, jadi nah sekarang diagram batang. Gimana dengan menggambar dengan diagram batang? Yang harus diperhatikan adalah lebar tiap batang harus sama. Ya. Lebar tiap batang harus sama. Kemudian jarak antar batang dari satu ke lainnya juga harus sama. Tinggi batang menunjukkan frekuensinya. Frekuensinya berapa nanti ditunjukkan oleh tingginya. Skala satuan pada sumbu tegak, ya, frekuensi harus kelipatannya. Jadi kelipatan, itu bisa kelipatan 2, kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, dan sebagainya. Nah, seperti apa? Kita ambil contoh nih. Ya, jadi kita datanya seperti tadi, kemudian ini kita buat menjadi diagram batang. Nah, jadi seperti ini. Nilai 5 itu ada 8. Nah, ini skalanya 2. Ya. Skalanya 2, 0, 2, 4. Jadi ini kalau 1 ya segini. Jadi 5 itu ada 8. 6 ada 18. Nah, jadi di sini 7 ada 12. Kemudian 8 ada 5, maka di sini ya, antara 4 dan 6. 9-nya ada 7. Nah, di sini. Ini adalah diagram batang. Nah, ini kalian juga bisa melihat diagram-diagram di di Google, ya, bisa dengan menggunakan internet. Itu banyak sekali data COVID, data kelahiran dan sebagainya. Ya. Nanti silakan kalian coba cari di internet. Oke, selanjutnya diagram garis. Nah, diagram garis berarti namanya saja diagram garis, maka gambarnya berupa garis. Caranya diagram garis itu adalah banyaknya tiap data dinyatakan dengan noktah atau titik. Titik-titik yang berdekatan dihubungkan dengan garis lurus. Digunakan untuk data yang besarnya atau waktunya terurut. Ya, jadi karena terurut itu continue. Ya. Nilai atau data ditulis lurus, garis tegak. Ya, ditulis lurus, garis tegak atau noktah pada garis. Nah, kita coba lihat sini ya. Nah, ini nilainya 5, jadi 5 itu, ini nilai 5 itu frekuensinya ada 8, berarti nanti di sini ada noktahnya, nah, di sini 5 ya, oke, 4-nya 0 karena tidak ada, nah kemudian 5-nya ada 8, pakai noktah, kemudian 6-nya ada 18, terus 7-nya ada 12, 8-nya ada 5, 9-nya ada 7. Nah, kemudian titik-titik ini kita mulai dari sini, ya, itu dihubungkan, ya, menjadi bentuk, ya, garis. Oke, ini dihubungkan, iya. Nah, oke, ini namanya diagram garis, ya, dimulai dari 0. Ini frekuensinya ya. Oke, bisa ya. Saya kira cukup mudah. Diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Sekarang bagaimana membaca diagram lingkaran? Jadi kalau tadi menggambar, sekarang sudah ada diagramnya, kita disuruh membaca. Nah, diagram lingkaran di samping menunjukkan banyaknya kendaraan di suatu tempat. Jika semua kendaraan sebanyak 240 buah, hitunglah banyaknya sepeda, yang B banyaknya mobil. Oke. Nah, jawabnya
untuk sepeda itu di situ dituliskan 15%, berarti 15% dari 240. Maka persen sepeda per persen semua, jadi persen sepeda yang 15, persen semua 100. Sama dengan banyak sepeda dibagi banyak semuanya. Nah, ya diperoleh 100 kali X sama dengan 3.600. Sehingga X-nya itu sama dengan 36. Nah, X itu apa? X itu banyak sepeda. Jadi di sini ada 36 sepeda. Sekarang banyaknya mobil. Kalau banyak mobil berarti di sini kan belum ada persentasenya. Berarti harus kita cari persentasenya berapa. Nah, keseluruhan itu kan 100%. Di sini sudah ada 10, 25, 30, 15. Maka tinggal 100% dikurangi jumlah ini semua. Ya. Oke. Jumlah persen mobilnya itu ada nih 100 dikurangi jumlahnya sama dengan 20%. Nah, jadi di sini ketemu 20%. Nah, tentunya berapa banyak mobil ya 20/100 dikali 240. Oke. Ya. 20/100 sama dengan Z/240. Maka Z ya, sama dengan 4.800 dibagi 100 sama dengan 48. Jadi mobilnya ini ada 48. Oke, karena yang ditanya adalah sepeda dan mobil, maka ini sudah ketemu. Sepedanya 36, mobilnya 48. Oke, saya kira saya latihan soal. Dari data berikut tentukan nilai rata-rata min, median, modus. Nah, ini bisa saja ya kita akan tutup untuk episode yang kedua ini. Nanti akan kita lanjut lagi di episode yang ketiga. Baik, ini saya keluarkan, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.